Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan sudah bergabung di komunitas kami. Ada beberapa dari teman ini di luar dari teman-teman dari Enreka, yang ada dari Kabupaten Bagai, Ibu Muti, ada dari Palu, Ibu Sarita. Untuk itu mungkin Ibu Sarita bisa memulai, silakan Ibu. Halo. Ibu Sarita matikan satu device-nya ya, oke. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini saya sangat bangga dan sangat gembira bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu guru hebat, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari Bapak fasilitator hebat kita, yaitu Bapak Mapatundru, yang hari ini akan membagi pemahaman tentang modul 1.4 budaya positif. Saya perkenalkan, beliau adalah CPP, jadi Bapak Ibu, Pak Andi Mapatundru ini pernah menjadi pengajar praktik Angkatan 2 Kabupaten Banggai, kemudian beliau juga adalah fasilitator untuk Angkatan 6, 9, dan 11. Kemudian beliau juga adalah instruktur CPP Angkatan 7 di NTT, kemudian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, kemudian CPP Angkatan 8 untuk daerah Papua, Aceh, dan Makassar, kemudian instruktur CPP Angkatan 9 Kalimantan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara, kemudian instruktur Angkatan 10 Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Angkatan 11 untuk Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Solo, Semarang, Palu, Manado, dan Toli-Toli. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke ini. Pak Andi sudah tiap hari beliau ini, tiap hari pokoknya beliau harus melanglang. Pokoknya kesana kemari Bapak Ibu. Untungnya Pak Mapa ini punya berbagai macam sayap. Sehingga bisa mencapai seluruh antero Nusantara Bapak Ibu. Ya, baiklah Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu yang ada ini, saya persilakan kepada Bapak fasilitator untuk berbagi praktik baik, yaitu budaya positif. Kepada Bapak disilakan. Atau kita mau perkenalan dulu Pak Fasil. Jadi untuk supaya mungkin kegiatan ini tidak usah terlalu terlalu kaku. Apakah Pak fasilitator yang memimpin perkenalan atau saya? Gimana Bapak? Oke Bu Sarita, silakan diambil alih. Oke. Terima kasih. Ada pepatah Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Karena saya yang duluan membuka, jadi saya mungkin akan memperkenalkan diri saya. Tapi kayaknya saya punya saingan nih Pak Mapa, karena ada Bu Satriani, beda-beda tipis. Sama-sama juga pakai kacamata. Oke, terpaksa saya pakai kacamata saya nih. Oke. Ya. Supaya ya. Oke, terima kasih. Jadi perkenalkan, saya Ibu Sarita Aryani, saya juga CPP Angkatan pengajar praktik ya, Angkatan 2 berasal dari Sulawesi Tengah, kemudian saat ini juga saya fasilitator untuk BGP Sulawesi Selatan ya Bapak Ibu, salam kenal. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri Model Terpadu Madani. Kalau Pak Mapa, beliau ini adalah kepala sekolah Bapak Ibu di salah satu SMA yang ada di Luwuk Banggai. Demikian perkenalan saya, silakan saya mulai dari silakan Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing ya. Saya mulai dengan yang nama saya hampir mirip mungkin ya, Ibu Satriani, silakan Ibu. Terima kasih banyak Bu. Nama saya Satriani Mardiana, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Nrekang. Saya bertugas di UPT SDN 93 Perandian. Terima kasih. Kembali kasih Bu Satriani, silakan Bu. Ya, nanti Bu Satriani persilakan siapa gitu ya, dan seterusnya. Iya Bu.
Selanjutnya saya silakan kepada Ibu Samsia yang lagi buka kameranya. Silakan Ibu Samsia. Ibu Samsia. Mana nih Ibu Samsia nih? Ibu Samsia, silakan. Masih di mute Ya, ya. terima kasih Bu. Jadi perkenalkan, nama saya Samsia dari Kabupaten Nrekang. Saya merupakan CGP Angkatan 11. Tempat tugas saya yaitu di UPT SDN 10 Redak. Demikian Bu. Terima kasih, Bu. Oke, boleh Bu Samsia, ke siapa lagi? Ya. Ibu Musriani. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musriani dari UPT SDN 149 Lumbaja, merupakan CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Nrekang. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Musriani. Lanjut Bu. Sama-sama. Ibu Alpina. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpina dari tempat tugas dari SDN 184 Sangbua, CGP Angkatan 11 Kabupaten Nrekang. Terima kasih. Terima kasih Bu Alvina. Boleh lanjut ke siapa Bu? Pak Ical. Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal dari SDN 8 Tampaan, Kabupaten Nrekang. Mungkin dari itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal. Silakan Pak Rizal. Siapa ditujukan? Pak Irwan. Oke, silakan Pak Irwan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Irwan dari CGP Kabupaten Nrekang Angkatan 11. Sekarang saya mengajar di SD 144 Pawarani, Kecamatan Barakai. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Boleh lanjut ke siapa Pak Irwan? Ke Risnawati Ahmad. Oke, silakan Ibu. Ibu Risna. Ya, iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Risnawati Ahmad. Saya adalah CGP Angkatan ke-11 Kabupaten Nrekang. Sekarang saya mengajar di UPT SDN 157 Cake, Kecamatan Anggeraja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Risna. Boleh lanjut Bu Risna ke siapa? Ibu Rasmawati, Bu. Oke, silakan Bu Rasma. Ibu Silakan Bu Rasma. Ya, mungkin beliaunya belum siap. Atau Ibu Sutriana, kayaknya belum nih. Ya. Silakan Bu Sutri. Baik Bu, perkenalkan saya Sutriana CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Nrekang. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Baraka. Terima kasih. Terima kasih Bu Sutri. Lanjut ke Bu Nova ya. Ibu Nova belum ya? Bu Nova. Halo Bu Nova. Beliau ini mungkin lagi masih di luar ruangan, tadi sudah lapor. Oh ya. Ya. Kegiatan. Ya, kalau begitu saya persilakan ke Bapak Ibu yang belum, silakan memperkenalkan diri. Saya Bu. Ya, silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Rasmawati dari SD Karante Padang. Saya calon guru pengkera Angkatan 11 Kabupaten Nrekang. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rasma. Oke, Bapak Ibu yang lain masih ada? Silakan. Ya. Silakan Bu. Atau saya ya. Ya, silakan Bu Dharma. Ya, Bu Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Darmawati dan pengajar praktik dari Kabupaten Nrekang dan mengajar di sebuah SMP
SMP Negeri 8 Satap Allah sebagai guru bahasa Inggris. Terima kasih. Terima kasih Bu Petik. Masih ada lagi Bapak Ibu? Sepertinya Pak Ibnu mungkin Bapak ya, yang belum. Pak Ibnu? Ada di luar ruangan juga beliaunya. Oh ya, Bu Dila? Oh ya. Kalau tidak ada kita langsung saja Pak Mapa ya. Mungkin nanti seiring dengan kegiatan kita nanti kita bisa saling mengenal ya Pak Mapa ya. Iya, oke. Boleh ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu CGP hebat, Ibu Petik juga. Saya sangat bangga sekali ini Pak bisa diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun hanya secara daring ya, dan berharap nanti suatu saat kita bisa bertemu secara luring Pak Fasil ya dengan guru-guru hebat kita dari NREKANG ini. Baiklah Bapak Ibu, saya persilakan kepada Pak Fasil yang luar biasa ini untuk mempresentasikan, membagikan pemahaman, kemudian pengalaman beliau ya untuk modul 1.4 budaya positif. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih Bu Sarita yang baik hati. Bapak Ibu, kita sudah perkenalan yang dipandu oleh Ibu Sarita. Beliau ini guru hebat ya yang ada di Palu Bapak Ibu ya. Juga beliau aktivis ya, aktivis di dunia pendidikan, aktif mengajar di Universitas Terbuka ya. Beliaunya sudah melalang buana juga beliaunya ini. Baik Bapak Ibu, hadir di tengah-tengah kita juga ada Ibu Petik kita, pengajar praktik kita Ibu Darmawati, kemudian ada Ibu Novi. Ini Ibu Novi ini salah satu guru di Kabupaten Banggai. Ya. Beliaunya pakar IT juga kalau tidak salah ini, sama dengan kemudian ada luar biasa Pak Ibnu Umair, ini beliaunya dari transit dari Makassar dia ini, ya pindahan dari Makassar ke Kabupaten Banggai. Baik, supaya hidup kegiatan kita ini Bapak Ibu, saya mau ice breaking juga ya. Saya ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Bisa? Silakan Bapak. Oke, saya berbagi layar dulu, ice breakingnya yang ringan-ringan saja ya, untuk menguatkan kita menjadi supaya kita rileks menghadapi kegiatan ini. Baik. Oke. Nah ini Bapak Ibu hanya menebak mata uang negara ya. Ya. Menebak mata uang negara. Iya. Tentunya Bapak Ibu kan setiap hari pegang-pegang uang, tapi uang yang dipegang uang rupiah, kalau uang luar negeri jarang kita pegang. Nah ini kita akan berkenalan dengan mata uang negara selain daripada Indonesia ya. Saya mulai ya. Kita mulai dari yang pertama. Afghanistan. Afghanistan. Ada yang mau menebak nama mata uang Afghanistan? Ini ada yang googling nih. Apa kira-kira? Boleh kita pilih sendiri mata uangnya Bapak? Ya, di kolom chat ya. Boleh di kolom chat. Saya pilih sendiri Jo Bapak. Saya Emirat Arab, Real. Emirat Arab. Karena ini kalau diklik belum masuk ke situ, Ibu. Harus berurutan. Iya. Afghanistan dulu. Tidak ada yang Afghanistan itu Afghani. Oke. Afghani. Sekarang Afrika Selatan. Afrika Selatan. Nama mata uangnya apa? Ren ya, kita lihat Ren ya, Ren. Oke, Jepang ini paling jauh nih. Yen. Oh, yen. Peso tadi dari mana? Ya, kurangi 100 yang bilang peso. Amerika Serikat. Amerika Serikat. Dolar. Argentina. Dolar.
Argentina peso Argentina. Oke, Australia, Dolar juga Pak kalau Australia. dolar. Austria, beda-beda tipis nama negaranya. Euro. Siling. Siling. 100. Euro. Brunei. Betul tolong Brunei. Dolar. Dolar juga Pak. Dolar. Iya, dolar. Korea? Korea yen. Won. Yen. Won. Yon apa? Won. Yen. Won. Yen. Won. Belanda. Belanda? Ringgi. Oh, ringgi. Penjajahannya kita. Euro. Belanda euro. Euro. Gulden. Gulden. Salah. Belgia? Belgia. Euro. Dari tadi euro. France. Oh, salah lagi. Astagfirullah. Cina? Yen. Cina? Yen. Yuan. Yuan. Emirat Arab? Nah ini paling gampang. Dirham. Apa lagi? Dirham. Arab. Dirham. Dirham. Filipina? Peso. Peso. Ya, sama dengan Argentina ya. Haiti? Dolar. Yakin dolar? Susah kalau anu Haiti Pak. Gurge. India rupiah. Rupiah. Inggris? Masa tidak tahu Inggris? Dolar. Sterling. Kurangi 100 Ibu Satriani. Iran. Lira. Aku Kang. Oh, Italia di apa? Real. Oh, Real. Masih ada ke negara ini Muantai ini? Cina. Muantai. Ini bekasnya apa ya? Kamboja kayaknya. Italia. Euro. Pak. Kurangi 100. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Izin saya akan Fasil. ya. Kenapa enggak ada Indonesia? Harusnya ada. Cinta Rupiah. Indonesia. Tidak Takutnya negara ini apa ini? Tidak ada Indonesia. Takutnya kalau ada Indonesia dan salah didenda. Ya, betul. Dikurangi ya. Tunjangan sertifikasinya dikurangi nanti. Baik Bapak Ibu, saya akan bagikan beberapa menit ke depan Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan bagaimana budaya positif itu ya Bapak Ibu. Mohon waktunya. Apakah sudah nampak di layarnya Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah. Oke, sudah. Nah ini modul 1.4 diseminasi budaya positif ya Bapak Ibu ya. Baik. Perkenalannya sudah rupanya ya, Ibu Sarita sudah memperkenalkan, sudah khususnya kepada yang mungkin selain daripada CGP itu. Baik. Nah, Bapak Ibu, konsep utama budaya positif itu ada 7 ya, yang mestinya kita ketahui di dalam lingkungan sekolah kita. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ini pertama. Kemudian disiplin positif yang sering kita dengar. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi.
Itu 7 poin yang harus kita ketahui di dalam konsep utama budaya positif. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ini merupakan pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran, saya juga agak ragu ya kalau mengatakan ini merupakan teknik. Diferensiasi itu merupakan boleh dikatakan filosofi ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita umumkan dengan pembelajaran adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk mengetahui kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, kemudian dapat berupa gaya belajarnya, dapat juga berupa minat dan pemahaman terhadap mata pelajaran itu. Olehnya itu Bapak Ibu, mestinya di setiap tahun pelajaran baru, sudah kita lakoni baru-baru ini masuk di tahun pelajaran 2024 dan 2025, selayaknya kita sebagai guru itu melakukan asesmen diagnostik, di mana di dalamnya ada yang kognitif dan ada yang non kognitif Bapak Ibu. Setelah itu bukan hanya sekedar kita melakukan asesmen itu, tetapi kita harus mengolah, menganalisis ya asesmen tersebut untuk bagaimana kita memberikan respon terhadap kebutuhan mereka. Bagaimana kita merespon gaya belajar mereka, minat mereka, dan seterusnya. Itulah kita gunanya melakukan asesmen diagnostik. Nah, dalam metode pembelajaran berdiferensiasi itu ada proses, ada konten, ada produk, dan lingkungan belajar. Tapi di dalam satu pembelajaran Bapak Ibu tidak mesti semua unsur ini ada di dalamnya, Bapak Ibu ya. Baik. Metode pembelajaran berdiferensiasi, konten itu adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minatnya, profil belajar murid, maupun kombinasi dari ketiganya. Jadi di sini guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kalau diferensiasi proses, ini kita dapat lakukan dengan membedakan cara guru menyampaikan materi atau memberikan instruksi kepada setiap siswa. Di mana diferensiasi proses ini bisa dilakukan dengan mengacu pada gaya belajar masing-masing siswa. Misalnya gaya belajar visual, apakah ada yang dengan gaya belajar visual, auditori, atau tidak. Tidak semuanya siswa memiliki Bapak Ibu ketiga-tiganya. Ada cuma auditorinya dan kinestetik. Baik. Kemudian diferensiasi produk itu kita dapat lakukan dengan membedakan produk atau hasil pembelajaran yang perlu dilakukan siswa untuk mengukur tingkat penguasaan mereka terhadap materi serta memperoleh nilai. Misalnya, siswa diminta untuk menunjukkan pemahaman serta pemahamannya mereka itu dengan mengerjakan ujian tertentu atau melakukan presentasi di depan kelas. Itu produk namanya. Nah, kalau diferensiasi lingkungan belajar, diferensiasi lingkungan belajar itu dapat dilakukan dengan memberikan variasi atau perbedaan suasana tempat belajar. Misalnya, mengajak siswa kita untuk belajar di perpustakaan,
atau di taman sekolah. Selain itu guru juga bisa mengajak siswa untuk melakukan kunjungan, ya Bapak Ibu ya, di lapangan misalnya ke kebun raya atau tempat-tempat wisata lainnya, melakukan observasi atau penelitian. Itu yang dimaksud dengan diferensiasi lingkungan belajar Bapak Ibu. Nah, itu tadi pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin pada nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik. Ini garis bawah ini Bapak Ibu. Motivasi intrinsik bila kita mau masuk kepada disiplin positif. Ya. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Penekanannya di sini, mereka melakukan sesuatu, mereka masuk di dalam kelas tepat waktu bukan karena ada sogokan, bukan karena ancaman, dan bukan karena hukuman, Bapak Ibu. Ya. Dan bukan juga karena konsekuensi, mau dipuji, mau diberikan hadiah, dan lain-lain sebagainya. Tetapi karena adanya ini, Bapak Ibu, motivasi intrinsiknya. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, nah, baik. Nah, terganggu sedikit Bapak Ibu, ada ngobrol. Misalnya kebutuhan hidup, bertahan hidup. Contohnya apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu tentang bagaimana kita bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Di sini bagaimana dipedulikan, bagaimana berbagi, bagaimana diterima dalam suatu komunitas atau kelompok atau dalam grup, ya, bagaimana bekerja sama menjadi bagian dalam kelompok tersebut. Nah, kalau dalam hal penguasaan itu tentang harga diri, ya, keinginan untuk dianggap, ya, dalam hal memimpin, berprestasi, dianggap dan didengar, itu tentang penguasaan. Kalau kebebasan itu tentang mandiri, tentang memiliki pilihan, itu kebebasan. Mencoba hal baru, mengendalikan arah hidup orang lain. Ya. Kemudian kesenangan, bagaimana tentang bermain, tertawa, humor, dan lain-lain sebagainya. Ya. Yang berikutnya adalah yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi di sini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Jadi ini merupakan motivasi eksternal. Ya. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin diri karena mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi eksternal, Bapak Ibu. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid di sini melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi internal. Ya. Jadi yang kita harapkan adalah yang nomor 3. Ya.
Bagaimana konsep disiplin dengan identitas gagal, Bapak Ibu? Kita bandingkan. Hukuman itu bisa menyakitkan. Kemudian adanya hukuman itu membuat ketidaknyamanan. Tentunya murid takut. Ada unsur paksaan di dalamnya. Kemudian menyembunyikan kesalahan karena adanya hukuman menjadi rendah diri dan membangkang. Nah, Bapak Ibu, kalau penghargaan itu juga tidak efektif. Merusak hubungan, ada unsur iri di dalamnya. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Satu yang dihargai, yang lain tidak dihargai. Itu akan mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking, itu juga, Bapak Ibu. Ya. Merampas hak, menghargai dirinya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Bagaimana konsep disiplin dengan identitas sukses? Ada konsekuensi dan ada restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Perlu ada monitoring berkelanjutan. Ada stimulus respon. Murid menghormati peraturan. Ya, kehilangan waktu. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Misalnya, ada anak terlambat, datang ke sekolah, kita restitusi dengan segitiga restitusi. Ya, kita tanyakan apa yang membuat anak itu terlambat datang ke kelas. Ya. Nah, kita akan berdialog, ya. Dialog. Ini ibarat coaching kecil-kecilan ya Bapak Ibu. Dengan kita berdialog dengan murid, tidak ada konsekuensinya, tidak ada hukumannya, dia akan merasa dihormati, dia akan merasa mencari solusinya. Kenapa kalau terlambat itu bagaimana caranya supaya tidak terlambat lagi. Kemudian di situ ada fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, punya kontrol diri, ya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, yang kelima, konsep disiplin melalui pendekatan restitusi. Ini merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi kita bisa melihat ya, sekilas tentang pengertian restitusi ini pada buku yang dikarang oleh Gossen tahun 2004 mengatakan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi itu bagaimana? Satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu ciri-cirinya pertama. Memperbaiki hubungan. Ya. Ada tawaran tapi bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, kita memberdayakan diri siswa tersebut yang melakukan kesalahan tersebut, bukan dengan ada semacam hukuman, tidak. Ya. Kita memperbaiki hubungan kita, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya apa. Fokus pada karakter bukan tindakannya. Ya, karakternya yang kita fokuskan, bukan pada tindakannya. Jangan kita mengungkit-ungkit kalau kita merestitusi satu siswa atau beberapa siswa, jangan kita mengungkit tentang bagaimana perilakunya itu. Tetapi kita fokus pada bagaimana kita mencari solusi tentang kalau misalnya datang terlambat atau tidak membawa bahan, tidak membawa buku ke sekolah, ya. Dan menguatkan dan fokus pada solusi. Itu Bapak Ibu. Ya. Di sini kita melihat perbedaannya. Contoh kasus, ya, siswa tidak mengerjakan tugas. Kalau hukuman, ya,
guru menghukum siswa tersebut hormat pada bendera 10 menit misalnya, atau 15 menit, atau bahkan 1 jam. Ya, kadang biasa ada seperti itu. Kalau hukuman itu guru marah dan murid menjadi takut. Bagaimana dengan konsekuensi? Dia tidak memiliki nilai. Dia mengerjakan tugas saat istirahat. Itu konsekuensinya bila siswa tidak mengerjakan tugas. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya. Tapi masih ada eksternal di sini ya, motivasi eksternal di dalamnya. Dengan restitusi Bapak Ibu, guru menanyakan keyakinan kelas terkait tugas tersebut. Keyakinan kelas apa yang mereka langgar, yang tidak dipatuhi. Kita kejar di situ. Guru menanyakan ke siswa tentang solusinya bagaimana. Nah, apabila kalian mau memperbaiki kesalahannya, apa yang harus kalian lakukan? Apa yang seharusnya anakku lakukan tidak mengerjakan tugas. Tentu ada dialog-dialog di situ. Guru menawarkan solusinya. Ya. Dan juga guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain, Bapak Ibu. Itulah gunanya restitusi. Ya, tidak dengan hukuman, tidak dengan konsekuensi, Bapak Ibu. Nah, di sini yang paling banyak terjadi Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol yang sering guru lakukan di dalam keseharian memimpin pembelajaran dan melakukan aktivitas-aktivitas di sekolah, bahkan di kelas. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah, ada yang menjadi teman, ada yang menjadi pemantau, dan ada menjadi manajer. Nah, ini Bapak Ibu mungkin yang aktif di kegiatan PGP, program guru penggerak, akan lebih tahu, lebih mendalam tentang 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu. Ya. Kita melihat ya contoh kasusnya. 5 contoh penerapan posisi kontrol. Misalnya kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum apa yang dilakukan, Bapak Ibu? Karena kamu tidak lengkap atributnya, berdiri sendiri di depan barisan. Suruh berdiri di depan. Ya. Selain itu apa lagi Bapak Ibu? Saya mau inginkan kita gali pemikirannya kita yang kita lakukan biasa sebagai penghukum. Kalau ada anak ya tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Coba saya mau dengar Bapak Ibu. Silakan kita sambil ngobrol ya, sambil berdialog, tukar pikiran. Biasanya, saya ingin Pak, mendengar. Kak Irwan, silakan. Biasanya Pak, itu kalau ada anak-anak yang kurang lengkap itu dibuatkan kelompok tersendiri. Di situ Iya. semua yang tidak lengkap itu dibuatkan barisan tersendiri, begitu Pak. Biasanya. Itu hukumannya. Hukumannya Pak. Oke, baik. Izin Pak. Iya, Pak Ibu Sutriana dulu, Ibu Sutriana Raisen, silakan. Iya Pak, makasih Pak. Kalau di sekolah saya Pak, pada saat upacara bendera, kemudian ada siswa yang tidak lengkap atributnya, misalnya dia disuruh untuk maju ke depan, kemudian nanti setelah selesai upacara, siswa yang tidak memakai atribut disuruh membersihkan sampah atau apalah yang lain seperti itu. Iya, oke. Masuk dalam kategori penghukum ya, Bapak Ibu. Ya, Kalau Pak Muhammad Rizal, gimana? Dengan Ibu Sutriana. Jadi kalau misalnya Anda lengkap, dipisahkan dulu barisannya. Setelah upacara selesai, disuruh pungut sampah bagian luar sekolah, Pak. Ya, oke. Adakah yang Bapak Ibu melakukan fisik? Sering Tidak kan? ada Pak. Tidak ada, Pak. Dengan cambuk? Takut juga kena undang-undang, Pak. Undang perlindungan. Iya. Takut Pak. Bahaya undang-undang, Pak. Ya, baik. Waktu kita yang sekolah dulu. Iya. Waktu kita sekolah ya Ibu Musriani. Iya, bagus. Nah, Bapak Ibu,
itu penghukum, ya. Tentu semua kita pernah merasakannya waktu kita menjadi murid, peserta didik, beberapa tahun yang silam, kita pernah merasakan ini, ya. Rata-rata bahkan sekarang Bapak Ibu masih ada yang melakukan penghukum ini, masih ada. Nah, sekarang kalau pembuat rasa bersalah, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Contohnya di sini, kalau guru yang mengambil inisiatif sebagai pembuat rasa bersalah, dia mengatakan seperti ini kepada misalnya Pak Irwan, harus berapa kali Bapak bilang atau Ibu bilang sangat kecewa sama kamu, ya. Ibu sangat kecewa, ya. Berapa kali Bapak sudah bilang, ya, Bapak sangat kecewa sama kamu. Jadi anak yang mendengarkan bahasa itu merasa bersalah. Adakah yang lain dari kalimat ini? Silakan, Bapak Ibu. Ya. Ini pembuat rasa bersalah. Adakah Bapak Ibu yang pernah mengalami yang seperti ini? Jadi pembuat rasa bersalah seperti itu. Apakah ada unsur tekanan juga di sini? Tentunya ada. Ibu Nurfadila, silakan. Menurut saya, Pak, misalnya dikaitkan dengan keadaan orang tua, misal kasihan orang tuamu sudah capek-capek cari kerja tapi malah nakal di sekolah, gitu Pak. Saya sering Pak, pernah. Iya, oke, luar biasa. Iya, Bapak Ibu, itu pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah nak, patuhi aturan sekolah ya, buat Bapak bangga. Kalau kita Bapak, buat Bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, ya. Apa peraturan sekolah dan konsekuensinya, Amir? Jadi Bapak Ibu kalau memutar video Naren ini agak sangat jelas ya, perbedaan-perbedaan dari 5 posisi kontrol ini. Yang paling bijaksana Bapak Ibu, ya tentunya ini mungkin semua kita pernah lakukan, tapi yang bijaksana dan mungkin memerlukan sikap yang lebih bijak, mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi, ya, adalah manajer. Tidak gampang orang masuk wilayah ini. Ya, orang yang benar-benar guru yang benar-benar sabar, benar-benar telaten, ya, bisa masuk wilayah ini. Yang temperamennya lebih tinggi itu kebanyakan masuk kepada penghukum dan pembuat rasa bersalah atau pemantau. Ya. Kalau manajer itu, apakah kamu tahu apa kesalahanmu, nak? Ini ada dialog. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Kita bisa pakai restitusi. Ya, oke, Bapak Ibu. Nah, tentang keyakinan kelas ini, mengapa ada namanya keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Ya, saya ingin mendapatkan pencerahan dari Bapak Ibu, kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Silakan Bapak Ibu. Ibu Nurfadila, bisa buka kamera Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Silakan Ibu Nurfadila atau Ibu Sutriana. Ibu Sutriana. Ibu Nurfadila. Baik Pak, kalau menurut saya keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang dihasilkan dari diskusi antara guru dengan siswa. Sedangkan peraturan kelas itu adalah aturan yang dibuat oleh guru. Iya.
pertanyaannya adalah mengapa keyakinan kelas yang kita utamakan, bukan peraturan kelas. Dalam hal Karena ini. baik, karena kalau keyakinan kelas itu ada nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya, Pak, yang dihasilkan dari impian siswa selama berada di dalam kelas. Masih ingat, Pak? Baik, ada yang mau menambahkan, Ibu Sutriani? Pak Irwan, silakan. Ya, Pak Irwan. Terima kasih Pak. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu merupakan sebuah konsekuensi yang telah kita sepakati antara siswa. Jadi ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, maka siswa merasa tidak terhakimi. Karena itu adalah hasil dari kesepakatan yang telah kita sepakati bersama. Seperti itu, Pak. Oke, karena sudah disepakati bersama. Kalau Pak Rijal, oke, silakan Pak Rijal. Terima kasih Pak. Kenapa keyakinan kelas? Karena itu untuk mendukung motivasi intrinsik anak siswa. Jadi kembalikan nilai-nilai keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan, Pak. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah di sini jelas bahwa keyakinan kelas itu adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Mana yang lebih bagus di sini? Poin 1 atau poin 2? 1, Pak. Berdasarkan budaya positif, motivasi intrinsik yang dikatakan oleh Pak Rijal tadi. 1, Pak. 1, Pak. 1, Pak. 1. Oke. Kita sepakat nomor 1 ya. Karena adanya sudah disetujui ya di dalam pembuatannya, kemudian bahkan dirayakan ya, ada MOU-nya barangkali antara murid dan guru, bahkan satu komunitas yang ada di sekolah itu, dan selanjutnya akan ditaati bersama, merupakan kesepakatan. Itulah keyakinan kelas. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas itu Bapak Ibu itu, yang pertama kita lakukan, kita bisa berdiskusi tentang perbedaan peraturan dan keyakinan dulu. Apa perbedaannya peraturan dan keyakinan? Kita berdiskusi dulu. Kemudian setelah itu kita merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Ya, mungkin kita menempelkan keyakinan di kelas. Ya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Ya. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif, ya. Dan kalau bisa jumlahnya tidak usah terlalu banyak, sedikit saja agar mudah diingat. Itu keyakinan kelas. Sesuai dengan kondisi kelas dan agar mudah diterapkan. Dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan, itu yang intinya di situ. Harus dilibatkan. Jangan ada warga sekolah yang tidak dilibatkan kemudian mentaati aturan-aturan itu atau kesepakatan itu. Mestinya harus dilibatkan semua, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas seperti ini? Ya. Nah, yang ketujuh Bapak Ibu tadi, yang keenam keyakinan adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Intinya di situ. Kenapa kita restitusi seseorang atau murid kita? Karena supaya dia bisa bertanggung jawab atas apa yang dia telah lakukan. Ya. Ada 3 pilar
segitiga restitusi di sini, kalau kita berdialog dengan siswa, kita pertama dulu yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu menstabilkan identitas. Setelah itu kita masuk pada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Mengapa kamu terlambat? Mengapa kamu tidak membawa alat praktikum? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dalam hal ini? Misalnya kalau dia terlambat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Jadi dengan segitiga restitusi ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan itu, kita akan menghasilkan murid yang akan bertanggung jawab nantinya. Ya. Karena apa? Segitiga restitusi itu akan melahirkan murid-murid yang bertanggung jawab. Ya. Menstabilkan identitas. Nah, ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu dia punya konsep. Ya. Prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan mengharapkan kita ini sebagai guru tidak boleh ada yang berbuat salah di sekolah. Ya. Ya boleh berpikiran begitu. Kita prinsipnya membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Sama dengan kita Bapak Ibu. Di saat kita beranjak jadi bayi, kemudian lama-kelamaan kita bisa dari baring bisa merangkak, bisa berdiri, bisa berjalan. Ya. Dari proses itu banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Mungkin di saat kita berdiri kaki kita bengkok, kaki kita tidak bisa menopang berat badan kita, dan dari kesalahan itu kita bisa perbaiki. Beginilah yang namanya menstabilkan identitas. Dibuat salah itu tidak apa-apa. Ingat. Tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan. Itu menstabilkan identitas. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, atau Bapak Ibu tidak tertarik, atau Bapak atau Ibu ya maksudnya, Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, nak. Tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu ya, itu menstabilkan identitas. Kalau validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya kalimatnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau juga kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru ya. Validasi tindakan yang salah. Nanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, Bapak Ibu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, sebagai penutup di sini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian.
profesional, ya, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya sebagai insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, Bapak. Kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah penerapan budaya positif di lingkungan kita, di komunitas kita itu akan berjalan lebih baik. Saya pikir sampai di sini pemaparan saya, Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung di JMIT ini, Bapak Ibu. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Waalaikumsalam. Sarita sebagai moderator, silakan. Oke, terima kasih. Mari sama-sama kita berikan aplaus untuk Bapak fasilitator kita, Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Maaf Pak, saya izin matikan kamera. Ya, mungkin Bapak terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita mengakhiri, mungkin ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Jadi saya persilakan kepada Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan boleh raise hand Bapak Ibu. Tapi mungkin kita hentikan dulu Pak ya, menunggu sampai azan selesai. Silakan kita sejenak mendengarkan azan ya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu. Baiklah Bapak Ibu, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu boleh raise hand. Silakan Bapak Ibu. Atau boleh juga menggunakan, ya silakan ada Bu Darmawati, silakan Bu Putih. Saya kan di sini peserta Bu ya. Iya Ibu. Terima kasih. Maaf off kamera. Dari tadi kan kita membahas tentang kesalahan-kesalahan ya, baik maksudnya hal-hal yang dalam tanda kutip salah dilakukan oleh siswa kita.
dan itu sudah jelas bahwa hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah segitiga restitusi. Nah, yang ingin saya tanyakan, andai kata misalnya siswa kita melakukan kebaikan-kebaikan, sesuatu yang positif. Nah, sementara dikatakan bahwa saya pernah membaca dikatakan bahwa hadiah atau penghargaan atau apresiasi itu merupakan sebuah hukuman. Nah, untuk menghadapi atau untuk menghadapi atau memperlakukanlah perlakuan kita terhadap siswa yang melakukan sesuatu yang positif itu, Pak, tepatnya sebenarnya bagaimana? Kalau dikatakan bahwa apresiasi, penghargaan, hadiah merupakan sebuah hukuman. Gitu. Oke. Bagaimana Pak Fasil? Apa langsung dijawab saja? Iya, baik. Atau kita kumpul dulu? Baik, Bapak Langsung Ibu, dijawab kita saja ya. langsung berdialog ya, Bapak Ibu. Ya, oke, silakan. Apa yang dikatakan oleh Ibu Petik kita itu memang ada yang sebagian yang mengapresiasi bahwa kalau kita memberikan hadiah, kita memberikan semacam hal-hal yang memberikan penguatan itu adalah hukuman. Sebenarnya itu kita harus samakan persepsi kita, Bapak Ibu, bahwa dengan memberikan semacam hadiah kepada siswa yang berprestasi atau yang siswa yang melakukan budaya positif sebenarnya bukan hukuman di sini ya. Cuma Bapak Ibu, budaya ini kalau kita ingin masuk ke dalam budaya positif, intinya ada di motivasi eksternal dan motivasi internal atau ekstrinsik dan intrinsik, Bapak Ibu. Nah, apakah dia melakukan atau siswa yang melakukan itu sudah melakukan kegiatan budaya positif berdasarkan keyakinannya? Itu yang pertama. Berdasarkan keyakinannya, kalau berdasarkan keyakinan dan manfaat yang didapatkan itu berarti masuk ke wilayah intrinsik, Bapak Ibu. Ya. Tetapi kalau dia melakukan perbuatan, melakukan perilaku atau tindakan, ingin dipuji, dapat pujian, ingin mendapatkan pengakuan, ingin mendapatkan segala macam yang bentuknya masih motivasinya masih dari luar, itu yang kita tidak harapkan dalam budaya positif. Karena intinya Bapak Ibu bahwa ending daripada kegiatan atau perilaku siswa yang kita amati setiap harinya ini dalam bagaimana mereka mampu bertanggung jawab. Ya. Bagaimana dia mampu bertanggung jawab dalam hal ini muaranya juga akan masuk kepada profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Ya. Ada berapa pilar itu? Ada 6 pilar, ya. Terutama dalam apa? Dalam hal kreatif, ya. Dia bisa melakukan sesuatu bukan karena dia menginginkan hadiah dari Ibu Nur Fadilah, melakukan sesuatu atau dia datang ke kelas tepat waktu bukan karena dia ingin mendapatkan pengakuan dari ketua kelasnya, dari wakil kelasnya, tidak, bukan itu semua. Sekali lagi bukan itu, karena ada motivasi intrinsik, motivasi internal yang ada di dalam dirinya, yang mengatakan kalau kita masuk tepat waktu itu akan membahagiakan dirinya sendiri, ya, bukan karena takut hukuman, bukan karena ada hadiah dan intrik-intrik lainnya. Jadi intinya Ibu Petik, Ibu Darmawati, bahwa yang dilakukan itu adalah karena dia ingin melakukan sesuatu yang bertanggung jawab. Saya pikir begitu. Ya. Jadi pertanyaannya tadi, kita harus menyamakan persepsi kita bahwa pemberian hadiah itu bukan hukuman, Bapak. Ya, tetapi tidak bagus kelihatan nampak di secara umum, tetapi kalau kita membahas tentang
motivasi eksternal dan internal selayaknya itu kita tidak lakukan, ya, pemberian hadiah. Seperti itu mungkin yang penguatan yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, Atau terima ada yang kasih. pagi silakan. Barangkali ada Terima yang kasih Pak Fasil. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Atau boleh kita berbagi di sini Bapak Ibu? Boleh. Ya, mungkin pernah Bapak Ibu mengalami yang dikatakan Ibu Darmawati memang itu banyak sekali yang terjadi, Bapak. Ya, sering Pak. Jadi sering kita memberlakukan kalau ketika misalnya anak-anak kita berbuat positif, ya, kita kan sering lakukan itu, berikan apresiasi, misalnya mereka juara-juara atau apa, kan biasa mereka misalnya menang dalam satu event, kan kita juga memberikan penghargaan Bapak ya, memberikan apresiasi, baik itu berupa ucapan, kemudian juga berupa hadiah, gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bapak fasilitator ya tergantung dari motivasinya Bapak ya. Kalau memang anak-anak memang melakukan itu berdasarkan, jadi tidak ada salahnya kalau kita memberikan apresiasi. Ya. Oke, mungkin Bapak Ibu, atau mungkin kita ke lebih ini Pak, yang kayaknya menarik ini kalau posisi kontrol guru ini Pak. Ya, mungkin kita bisa berbagi di sini kalau kita posisi kontrol guru ini Pak, gimana Bapak Ibu? Posisi kontrol. Iya. Ya, sepertinya Pak, kalau saya mungkin boleh anukan, terkadang ini kita sebagai guru memposisikan diri, apakah masih boleh Pak kita memposisikan diri kita sebagai teman atau tidak harus selalu sebagai manajer? Bagaimana tanggapan Bapak, Pak Fasil ini? Atau teman-teman sekalian Bapak, mungkin kita bisa bincang-bincang ini, karena terkadang kita ini sebagai guru kelepasan ini Pak. Ya. Ya, terkadang dapat siswa yang terlambat, siswa yang tidak mengerjakan tugas, ya tanpa kita sadari kita sudah memposisikan diri kita sebagai seorang pemberi hukuman, kemudian kadang-kadang juga sebagai teman, kadang-kadang juga sebagai pembuat rasa bersalah. Aduh nak, kau lagi, kok tidak kasihan Ibu ini catat-catat terus namamu. Iya. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin kita bisa sharing di sini supaya pemahaman kita ya lebih lagi ya Pak ya. Oke. Silakan Bapak Ibu. Ya. Jadi sambil menunggu barangkali saya ingin menanggapi apa yang dikatakan oleh Ibu moderator ya Bapak Ibu, Ibu Sarita. Posisi kontrol itu, 5 posisi kontrol itu ya kita jujur saja ya Bapak Ibu ya, hampir semua itu pernah kita lakukan, ya. Tapi yang jarang kita lakukan adalah manajer, ya. Agak susah memang kita mau masuk di situ. Nah, Bapak Ibu tadi juga disinggung masalah teman. Apa salahnya menjadi teman di situ? Misalnya kalimatnya, ayo bantulah demi Bapak ya, atau demi Ibu ya. Ayo ingat. Bantuan Bapak selama ini, atau ya sudah kali ini tidak ada apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan atau nanti Bapak bereskan. Nah, hal negatif Bapak Ibu, hal negatif dari posisi teman di sini adalah nanti memang di saat itu bagus, ya. Hal negatifnya nanti Bapak Ibu, suatu saat kita atau guru tersebut tidak membantu apa yang terjadi, maka murid itu akan kecewa dan berkata, saya pikir Ibu teman saya. Itu di situ memang bagus Bapak Ibu itu sebagai teman, tetapi apakah kita siap terus menjadi teman? Saya pikir tidak. Dan disitulah nanti akan ada saatnya siswa itu akan kecewa kalau apabila kita tidak membantunya. Dia akan membalik bertanya, saya pikir Ibu teman saya, itu kan, itu akan muncul. Makanya kita tidak berharap akan kita berada pada posisi itu terus, tetapi yang lebih bagus ya adalah sebagai manajer Bapak Ibu, ya, di mana guru di sini berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
Bahkan kita mendukung murid, guru mendukung murid. Ada yang mengatakan bahwa itu kan cocoknya di kepala sekolah. Tidak, ya Bapak Ibu, sekali lagi tidak. Saya jawab dengan tegas bahwa posisi manajer tidak harus dimiliki, tidak harus yang punya posisi ini adalah manajer, kepala sekolah, tidak. Semua guru bisa menjadi manajer, Bapak Ibu. Ya. Ya, oke. Oke, Bapak Ibu, mungkin begitu penguatan dari saya. Bentar ya, bentar. Berarti dalam keadaan tertentu kita boleh ya Pak ya memposisikan diri kita sebagai teman ya. Misalnya ingin mendekati siswa, pendekatan dengan siswa ya. Ketika siswa itu bermasalah supaya dia bisa terbuka dengan kita boleh melakukan pendekatan sebagai temannya, tetapi tidak berkelanjutan Pak ya. Oke, terima kasih Pak Mapa. Baiklah, Bapak Ibu masih ada? Tinggal 5 menit. Ada Ibu Musriani Pak, silakan Bu Musriani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya hanya di sini berbagi pengalaman sesuai dengan apa tadi, berfungsi sebagai teman, berperan sebagai teman. Pernah ada kasus di sekolah di mana ada teman guru saya yang mengadu. Itu murid saya yang membuat saya menangis tadi di kelas. Kemudian siswa ini saya panggil karena saya tahu latar belakang anak ini dari keluarga yang mampu. Kemudian saya lihat sepertinya dia sudah kelas 6, saya ini guru SD. Kayak sudah puber. Jadi yang saya ingin tanyakan di sini mengenai tindakan yang saya lakukan tadi. Yang saya lakukan ini adalah saya bertanya dulu seperti ini. Nah, kamu ini ganteng. Kira-kira pastinya kamu ini juga mau punya teman yang cantik ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, ada tidak gadis yang cantik mau sama cowok yang tidak ganteng tapi tidak berpelakuan yang baik, membuat temannya ibu gurunya menangis. Dia terdiam terus, tidak menjawab saya. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan sama dia, nah kamu ini punya keluarga yang mampu, punya keluarga yang punya jabatan. Nah kalau kamu ini menurut taat, disiplin, pastinya kamu nanti bisa berhasil dan kamu punya orang tua yang bisa mendukung kamu sampai ke perguruan tinggi atau sekolah dimanapun karena kamu punya artinya latar belakang keluarga yang mampu. Dan ada om kamu yang punya, kebetulan itu dia punya om yang punya peranan. Jadi saya bilang ada juga om yang nanti bantu-bantu seandainya kamu bisa berhasil mencarikan pekerjaan. Sampai di situ beberapa hari kemudian ibunya menelpon saya. Bu, itu namanya Muhaddin. Sekarang sudah semester akhir. Ibu, itu anak saya sudah bantu-bantu mencuci, tetapi masa bilasan pertama masih dipakai bilasan kedua. Saya bilang, jangan dulu ditegur Ibu, biarkan saja, yang penting dia sudah membantu. Sampai di situ. Nah, ternyata ini berdampak jangka panjang. Setelah dia kemarin mau mendaftar tentara, tiba-tiba datang di rumah sama ibunya. Ibu, seandainya tidak kita kasih begitu dulu, mungkin saya tidak sampai di sini karena memang temperamen anaknya ini nakal sekali. Hanya itu yang saya kata-kata itu yang saya sempat sampaikan kepada dia. Nah, pertanyaan saya, apakah kata-kata seperti itu yang tadi itu yang saya bilang kamu ini pastinya mau pacar yang punya teman perempuan yang cantik ya. Mana ada teman perempuan yang mau sama kita kalau kita temperamennya tidak bagus. Ya, apakah kata-kata seperti itulah ya? Atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Musriani, luar biasa. Sangat menarik Pak ya. Menarik ya. Boleh kita jadikan topik diskusi nih Pak. Mungkin ada kesempatan kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru hebat ini untuk memberikan
Iya. Ya, Adakah yang muatannya. Bapak Ibu lainnya yang mau menanggapi Ibu Musriani? Iya. Luar biasa ini masalahnya. Ya, saya juga sering seperti itu Pak Mapa. Jadi saya sering itu di kelas ya. Jadi saya selalu menyapa anak-anak saya. Oke, anak-anak soleh-solehaku, gimana kabarnya hari ini? Anak cantik. Jadi saya seperti itu juga seperti di dalam kelas itu. Jadi saya selalu mengatakan anak soleh, soleha. Jadi saya berharap kalau itu sudah tertanam di hati anak-anak, ya kita kan menyapa mereka dengan bahasa-bahasa yang positif ya. Oh iya, ada Pak Irwan. Silakan Pak Irwan. Silakan Pak Irwan. Sekedar memancing teman-teman ini, jangan sampai mereka tertidur ini Pak. Iya, betul Bapak. Iya. Merdeka. Semangat. Jadi dari apa yang tadi sekelas cerita yang disampaikan oleh Ibu Musriani itu, saya rasa itu dari pengalaman pribadinya mungkin si anak itu pernah mungkin dia dikata-katai atau mendengarkan kalimat yang tidak enak dari temannya, yang mungkin dia merasa bahwa yang menyampaikan kepada saya itu mungkin dia anggap cantik selama ini, sehingga timbul dari awalnya dari situ, maka dirangkai seperti itu hingga akhirnya menjadi mungkin cita-citanya jadikan cambuk bagi dia bahwa saya akan seperti ini, seperti itu. Jadi kita lihat dari alur mungkin ceritanya mungkin kebetulan seperti itu Pak. Bagi saya, terima kasih Pak. Oke. Baik, Ibu Sarita, mungkin karena ini waktunya sudah habis ya, saya akan menambahkan, memberikan penguatan bahwa Bapak Ibu itu bagus semua yang kita lakukan tadi itu untuk memberikan motivasi kepada siswa kita yang mungkin agak sedikit kalau tidak kita barengi dengan motivasi itu, dia akan melenceng kepada hal-hal yang negatif. Nah, cuma Bapak Ibu ada cumanya ya, semua posisi kontrol kita sebagai teman itu sebenarnya bagus. Itu yang saya katakan tadi, semuanya bagus. Negatifnya adalah dari posisi teman ini, bila suatu saat nanti kita atau Ibu Musriani itu tidak dilihat lagi oleh anak tersebut, ya, itu akan membuat dia kecewa. Tidak ada lagi teman untuk untuk curhat-curhatan, ya. Jadi murid di sini merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Kenapa? Karena ada motivasi eksternal di situ, Bapak Ibu. Nah, kita harapkan kan motivasi internal, intrinsik yang masuk di dalamnya. Hal lain yang mungkin membuat timbul merasa kecewa itu, tidak mau lagi berusaha. Yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Dia akan bertindak hanya untuk Ibu Musriani, dia akan bertindak hanya untuk Pak Irwan, ya. Dan tidak untuk guru yang lainnya. Nah, posisi kontrol sebagai teman di sini akan membuat murid akan tergantung pada guru tersebut. Di situ sisi negatifnya, Bapak Ibu, bukan tidak bagus. Ya, bukan tidak bagus. Posisi kontrol kita sebagai teman, bukan, saya garis bawahi, bukan tidak bagus, tetapi ada hal negatif di dalamnya. Yang terbaik adalah bagaimana siswa itu mau bertanggung jawab, bisa memberdayakan dirinya, adalah kita posisinya adalah sebagai manajer. Itu solusinya Bapak Ibu. Kasih, karena waktu sudah habis. Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk Bapak Fasil kita, Bapak Ibu. Oke. Dan mari kita masuk ke ranah manajer ya Bapak Ibu ya. Menghilangkan sebagai penghukum yang paling keras, bahkan sebagai pemantau mungkin sekali-sekali bisa kita lakukan pemantau sekali-sekali, bisa menjadi teman sekali-sekali. Jangan membudayakan lagi sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Itu kita harus lempar jauh-jauh Bapak Ibu ya. Oke. Kalau bisa sebagai manajer, abadi di situ. Oke, makasih. Saya kembalikan kepada Ibu Sarita. Terima kasih Bapak Fasil. Alhamdulillah ya, hari ini Bapak Ibu kita menambah wawasan kita ya. Semoga nanti ke depannya kita bisa menjadi guru-guru yang dirindukan ya, guru-guru yang dirindukan oleh anak-anak kita ya, Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, karena waktunya di sini sudah melebihi Bapak ya.
Dan saya berharap semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa memberikan keberkahan untuk kita ya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum menutup sesi ini, marilah kita foto bersama dulu Pak ya. Ya, minta tolong Bapak Ibu untuk menghidupkan kameranya semua Bapak Ibu. Ya, jadi momen yang sangat luar biasa ini kita abadikan Bapak Ibu ya. Ya, oke. Bapak Ibu mungkin kita tidak usah dulu gunakan kolom chat, karena kalau gunakan kolom chat nanti foto saya tertutup. Oke Bapak Ibu, siapa yang akan mengabadikan ini? Pak Rizal bisa atau Pak Irwan boleh kita difoto bersama? Apa Rizal. gaya kita Pak? Boleh Pak Rizal gaya Bu. Bu Samsia boleh ya? Oke. Boleh apa ya? Semangat ya? Oke. Ya, oke hebat ya. Oke. Boleh Pak siapa yang foto kita ini? Merdeka. Sudah setengah mati bergaya, enggak ada yang foto. Ical, Kak Ical. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. 3. Oke, terima kasih Pak Rizal. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan kita hari ini praktik baik ya, berbagi pemahaman kita tentang budaya positif. Semoga hal baik yang kita dapat hari ini bisa kita terapkan di lingkungan kita Bapak Ibu ya, bukan hanya di sekolah tetapi juga kita bisa terapkan di lingkungan keluarga kita. Sekali lagi terima kasih Pak Mapa, terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang telah meluangkan waktunya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.